Pakaian yang bagus itu kita selalu mengatakan pakaian yang tank top. Emang seksi apa? Kan anak kecil. Saat ku sentuh halus, kau pun tahu ku ada. Jangan lupa subscribe channel Langkah Kita, like video ini, dan share ke teman, kerabat, keluarga terdekatmu untuk menyebarkan manfaat yang jauh lebih banyak lagi. Istri itu memang harus menjadi tim, ya, memang harus menjadi tim. Timnya itu nanti seperti tim penggunaan bahasa, gitu ya Kak Elman. Misalnya jangan kita menggunakan itu pakaian yang bagus. Pakaian yang bagus itu kita selalu mengatakan pakaian yang tank top misalnya gitu ya. Nah itu yang akan ini ke anak-anak kita gitu ya Kak Agus ya. Jadi pakaian yang bagus itu harus memang sama visi dan misinya. Suami istri kalau nggak sama nanti berbeda gitu kan Kak Daus ya. Sering kita mengatakan pakaian yang bagus itu seperti itu. Sehingga itu yang tadi yang Kak Iman bilang ya. Jadi memang nanti dia ketika dia besar itu tadi ifahnya, kesuciannya bagi dia sudah terbiasa ini terbuka gitu lah Kak Daus ya. Gitu. Kadang ada juga orang tua yang ngerasa gini juga nih Ayah dan Kak Hilman. Iya. Kenapa sih masih anak kecil juga emang emang kelihatan bohai apa? Maaf ya kalau saya menggunakan istilah itu. Emang seksi apa? Kan anak kecil. Emang ada orang nafsu apa gitu. Kadang orang tua tuh nganggap anak-anak tuh kayak gitu, nggak mempertunjukkan apapun sehingga bebas dipakaikan apapun. Itu kan pasti ada pengaruhnya ya Ayah dan Kak Hilman ya. Oh, pengaruh besar Kak Daus, pengaruh besar ya, gitu. Besar banget. Bahkan kalau Kak Hilman sama Ayah satu waktu gitu pergi ke mall gitu, banyak sekali kan itu biasanya ini jadi gacoan nih, kegiatan-kegiatan meramaikan perlombaan di mall itu, salah satunya adalah peragaan busana. Nah, jarang sekali yang saya temukan peragaan busana muslim kecuali di bulan Ramadan. Tapi di bulan biasa, aduh Masya Allah, saya ngeliat tuh ada anak-anak yang tadi yang Ayah udah bilang pakai tank top itu yang keren. Dan saya ngeliat nih Ayah dan Kak Hilman, itu memang kita kembali lagi ketika kita bicara tentang keayahan, itu tidak ada proses ayah di situ untuk menjelaskan ke para pasangannya gitu, bahwa itu nggak boleh gitu. Ini kan anak-anak biar tampil berani, tapi benar-benar Ayah saya ngeliat tuh pakaiannya kayak benar-benar berani. Kan bedanya di tubuhnya kecil aja. Iya, gitu. Berani banget nih. Ayah Irwan, kok Kak Daus ngeliatin ya? Saya lihat, aduh ini kayaknya curiga nih Kak Daus nih. Aduh, diliatin lagi. Sebenarnya saya bukan ngeliatin gitu Kak Hilman. Justru saya ngebayangin malah bukan ngeliatin. Enggak, saya mikir gini. Ini orang tua, lagi. Jangan konotasi negatif Kak Hilman. Saya ngebayang gini. Ini orang tua berpikir gak ya bahwa ketika dia lagi memakaikan itu, dia ngebayangin, nih anak saya begini, terus anak saya gede pakai pakaian ini gitu. Nah itu yang saya ini kayak nggak dibayangin ya seorang tua gitu. Padahal itu penting ya. Gini. Oh penting banget. Gini Kak Daus, banyak dari orang tua nih ketika ya saya sempet sih iseng ya bilang, Bu kok anaknya dibiarin pakai ini? Kenapa sih anak tubuhnya bagus-bagus kenapa ditutup-tutup? Nggak usah ditutup-tutup, bagus gitu. Gitu. Padahal saya mau bilang nih sama ayah bunda emang pelajaran itu, kebiasaan itu, wiring itu dari kecil. Jadi pengasuhan itu membentuk kebiasaan dan meninggalkan kenangan ya, membentuk kebiasaan loh. Jadi kalau kebiasaan nggak pernah dibentuk nggak bakal ada. Saya mau bilang bahwa kalaulah anak ayah bunda, ini kan tentang menjaga ifah nih. Kalaulah anak-anak kita nih yang perempuan nih tidak terbiasa menutup aurat dan suatu ketika nauzubillah ya kena pelecehan gitu ya. Itu buat perempuan Masya Allah luar biasa ya. Sekali kena pelecehan, apalagi nggak tertangani ya. Kita malah marah-marah yang kayak Kak Daus bilang gitu. Nggak tertangani. Dia akan merasa berpikir dan merasa bahwa dirinya kotor. Ya, rendah begitu diri ya. Orang merasa kotor, terus merasa rendah diri yang seperti yang Kak Daus tadi bilang, udah. Lo pernah dicolek sama orang aja, mau gue nggak mau dicolek lo, udah. Akhirnya dia merasa bahwa dirinya rendah, udah. Luar biasa nih, gitu. Iya. Jadi itu memang kita garis bawahi ya Kak ya. Kita menasihati diri kita semua gitu ya, bahwa menanamkan, menumbuh kembangkan, menghebatkan harga diri tadi ya Kak ya. Harga diri sejak usia dini itu sangat-sangat penting ya, sangat penting. Karena itu adalah amunisi, adalah modal besar
buat anak perempuan kita kelak kemudian hari ya, yang pride itu. Sesungguhnya nanti anak perempuan kita akan tumbuh, akan dihargai itu dari pride-nya dia, kan gitu ya Kak ya. Iya. Anak perempuan kita semakin dia menjaga harga dirinya, semakin tinggi harganya, kan gitu ya Kak ya. Iya, benar. Oke. Ayah, Kak Daus, Apa? ini kayaknya kita tinggal berapa menit lagi ya, sekitar 12 menitan lagi. Ini pertanyaan udah mulai ada nih. Apa kita ini ya, jangan sampai nanti kelewat gitu, kayak kemarin nih. Iya. Cuman saya tambah satu Kak Ilman, mungkin untuk bisa kita, ini PR kita bersama-sama di rumah. Menurut saya, sehabis ini marilah kita merancang semacam rencana dalam perlindungan pembelaan anak perempuan kita, ya gitu ya. Nah, kalau boleh Bapak Ayah Bunda tuliskan, nah apa rencananya yang Ayah Bunda tuliskan, rencana untuk anak perempuan umur berapa, tolong sharing ke langkah kita, gitu ya, tolong sharing ke langkah kita. Menarik. Gitu ya Kak ya. Jadi bikinlah rencana membuat perlindungan dan pembelaan terhadap anak perempuan kita. Nah terserah kalau Ayah Bunda punya anak perempuan umur berapa, tuliskan. Rencana saya ini Kak Daus, Kak Hilman, ini rencana saya perlindungan dan pembelaan saya. Gitu ya Kak Daus ya. Misalnya gini, anak ayah yang akan masuk kepada PMS misalnya begitu ya, dia butuh perlindungan pembelaan gitu. Dia merasa kotor, dia merasa nggak berharga gitu ya. Nah bikin rencananya gitu ya. Bikin rencananya apa yang harus dilakukan. Apakah ayah akan mempercepat pulang dari kantor? Ataukah ayah akan mempergampang, mungkin selama ini nelpon mungkin sekali dalam sehari, sekarang mungkin nelponnya 4 kali dalam sehari. Itu masukin dalam rencana perlindungan dan pembelaan anak-anak perempuan ayah. Menurut saya nggak apa-apa capek-capek sekarang, bikinlah perlindungan pembelaan itu sebanyak mungkin, nggak apa-apa. Nanti ayah akan menikmati hasilnya nanti di atas 15 tahun, 16 tahun. Gimana gitu Kak Daus, Kak Ilman? Iya. Baik, menurut saya Iya, Kak Daus. Ya, menurut saya itu konkret ya Ayah ya. Konkret. Sambil kayaknya itu jadi ide yang menarik ya ketika brothers itu kita ajak seperti ini ya para pemirsanya sehingga kita bisa saling sharing bahwa meskipun kita jadi fasilitator aja lah nanti berempat gitu ya, sehingga apa yang kita sampaikan betul bisa langsung menjadi sebuah eksekusi solusi gitu ya Ayah ya. Setuju banget, saya setuju banget. Silakan Kak Ilman. Iya, ini saya cuma membacakan ini aja. Ini ada salam dulu buat Ayah Irwan. Ayah Irwan nampak muda, nggak seperti sudah jadi ayah, gitu ya. Dari Bunda Putri. Ya, selanjutnya dari hasilnya lebih muda. Kamera kadang-kadang menipu. Oh, Masya Allah. Kalau dari Bunda Alvara Gani Ramadan, ayah bagaimana menguatkan diri anak perempuan yang merindukan ayah dari anak broken home? Tadi udah ya? Udah ya ini ya? Udah tadi. Terus sudah, catatan. Tapi yang paling penting Kak, yang paling penting bagi ayah anak yang broken home itu, kalau single mother itu yang paling penting itu adalah sesuai dengan tahap perkembangannya untuk menyatakan ke anak bahwa orang tuamu hanya satu ini sekarang, hanya ibu. Nah, itu harus penting disampaikan kepada anak gitu ya. Dengan cara sesuai dengan itu harus dikatakan sesuai dengan tahap perkembangannya. Jadi inilah ibu, ini yang ibu mampu, ya ini yang mampu bisa, yang ibu lakukan, ini yang ibu punya, ini yang ibu punya, itu harus dijelaskan gitu ke anak-anak ini kita yang kalau kita single mother. Terus termasuk itu anak perempuan, iya Kak. Iya, kalau misal broken home itu kan sebenarnya prinsipnya adalah sakit karena emotional pain, luka batin ya. Kalau udah sakit jangan tambah sakit gitu ya. Jangan tambah sakit, artinya gini. Benar-benar ya ayahmu ya, udah kamu kayak gini, kamu nggak diperhatiin, telepon juga di-reject, jangan digituin gitu. Itu tambah sakit gitu ya. Kalau ada kalau ada hadis wa'at bi sayyi'atil hasanat tamuha gitu, dan ikutkanlah perbuatan yang buruk atau hal yang buruk itu dengan hal yang baik, maka itu akan menghapusnya. Jadi lalu ini aja kasih hal-hal yang menyejukkan aja. Ayahmu lagi sibuk mungkin, tapi ayahmu masih peduli kok gitu ya. Buat apa sih kita melihara bara dalam sekam gitu ya, kalau memang itu bisa menghancurkan kita semua gitu. Lebih baik ya udah bangkitkan aja, kasih hope gitu ya. Kalau ada perceraian itu antara ayah dan bunda, bukan perceraian antara bunda dengan anak, ayah dengan anak gitu ya.
Ya. Oke. Dan satu Lanjut lagi nih nih. Kak, kalau tim itu Kak, tim yang ini memang single mother ini memang sangat luar biasa ya. Jadi kalau itu kan berarti tim parentingnya 01 ya Kak ya. Jadi memang harus sampaikan ke anak-anak bahwa tim ada yang mensubstitusinya gitu loh Kak. Jadi misalnya harus menjelaskan bahwa libatkanlah Allah dalam tim parenting bahwa gitu ya, la tahzan, gitulah sampaikan ke anak gitu bahwa nggak usah takut, nggak usah khawatir bahwa kita menyampaikan sebenarnya ada tim yang selalu ada dengan kita gitu ya, yaitu yang Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Itu betul, penting betul. Di fathering itu sangat penting. Terus lanjut Kak. Lanjut. Ya. Kak Daus, saya khawatir sekali dengan pengaruh gadget kepada putri kita. Ini dari Bunda Susi Jaya. Langsung ke Kak Daus nih. Kak Daus, saya khawatir sekali dengan pengaruh gadget pada putri kita. Karena apapun bisa mereka lihat di ujung jarinya. Bagaimana memberi pengertian agar mereka jangan lihat hal-hal yang tak pantas di sana? Gimana Kak Daus? Ya, ini sebetulnya kalau Bu Eli selalu ngasih tahu ke kita gitu ya, bahwa sebelum anak diberikan gadget, otomatis kita ngomongin dulu gadgetnya. Jadi Bu Eli memang ini cara berpikirnya kan antisipatif ya, karena Bu Eli memang berpikir sangat jauh ke depan gitu ya. Nah jadi memang gadget, ada yang baru ya. Apalagi nih misalkan selain gadget kan ada VR tuh namanya ya, video reality itu ya. Apa nih? Ini resiko apa di situ? Nah termasuk gadget. Berarti ketika orang tua merasa bahwa khawatir dengan gadget, sebaiknya jangan dikasih gadgetnya dulu, tapi diskusi dulu. Kalau saya dengan anak perempuan biasanya saya selalu ketika anak minta gadget itu bertanya, coba tuliskan 20 alasan kenapa kamu pengen punya gadget. Gitu. Kok banyak banget 20? Iya, karena apalagi anak-anak kita yang sudah usia prapuber ke atas gitu ya, itu sebetulnya mereka udah bisa berpikir. Kenapa? Karena mereka kadang suka tanda kutip mengelabui orang tuanya. Misalkan, ngapain sih kamu punya gadget? Ya kan saya buat belajar gitu. Bener buat belajar? Iya buat belajar gitu-gitu. Nah daripada alasan itu dikaulkan dengan lisan, sekarang kita minta dia tertulis. Nah ketika dia minta tertulis nanti, kita poin-poinnya kita diskusikan. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Berarti dari 20 alasan itu nanti kita leading ke arah yang sifatnya misalkan tadi kekhawatiran Bunda, apa aja bisa dilihat dari ujung jarinya. Nah udah kita masukin pengetahuan buat dia sehingga dia punya nilai yang tepat ketika dia menggunakan gadget. Gitu sih Kak Elman. Mungkin Kak Elman bisa menambahkan atau Ayah? Enggak. Kayaknya sih ini terlalu banyak nih Ayah kalau ditambah-tambah ya. Selanjutnya nih Ayah Irwan. Kak Ilman nggak ada ya Kak Ilman? Jangan lupa promo. Ayah Irwan, ini banyak banget pertanyaannya, takut gak kejawab. Ayah Irwan, Assalamualaikum Ayah Irwan. Itu apa? Saya seorang ayah. Itu pentulis. Apa tulis ini Ayah Irwan? Saya nyatet. Ayah Irwan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang ayah dengan dua anak perempuan di awal dan 1 anak laki-laki di akhir, jadi 3 orang. Sampai hari ini pendidikan seksualitas baru sebatas menjaga tubuh. Ini maksudnya laporan apa gimana? Mungkin laporan kali Kak. Aduh, ini parah nih Kak Daus nih. Ya. Ya, alhamdulillah Ayah. Tapi satu hal, kalau ini boleh saya komentarin ya. Saya jadi terngiang-ngiang lagunya nih. Saat ku sentuh halus, kau pun tahu ku ada, gitu ya. Itu kan ketika anak disentuh gitu ya, itu mereka merasa ada gitu ya. Ku sayang gitu ya. Jadi sentuhan itu membuat sentuhan kasih dan lain sebagainya itu mereka karena taktil ya, mereka merasa aku disayang gitu ya gitu. Jadi boleh dimulai dari menjaga tubuh, boleh dimulai dari yang tadi yang menjaga hati, menjaga rasa bahagia sehingga anak merasa anak merasa dirinya berharga karena memang secara otak mereka sehat ya gitu ya. Jadi persepsinya sehat. Terlihat ketika sesudah mandi atau tidak terlihat ketika buka baju dan ganti baju. Keluar rumah harus dengan bergok dan jilbab. Tidak boleh ada baju dan celana dalam pendek. Pertanyaannya, apa yang kurangkah? Insya Allah saya sebagai ayah yang juga masih sangat ingin belajar karena juga mengurus ibu yang sendirian di rumah. Bagaimana sebaiknya? Ini, terharu Ayah Irwan nih baca ini nih. Ini seorang ayah nih. Gimana Ayah Irwan nih? Ya udah bagus lah Kak. Nggak mampu juga kita melakukan seperti itu Kak. Kalau ini luar biasa. Dahsyat. Kalau saya ini menampar saya. Iya.
Oh, luar biasa ya. Oh, Ya, Kak. mohon izin bertanya kepada Ayah Irwan. Jujur ingin sekali diskusi berdua, tapi WA belum selalu dijawab. Ayah Irwan, aduh, tega banget nih belum dijawab. Terima kasih. Mohon waktunya Irwan. Salam kepada Bu Eri Sukresno yang pernah ke rumah kami. Ini dari introspeksi sepenuhnya. Masya Allah. Ya, nanti dijawab sama Irwan itu. Ya, langsung dijapri. Ustadz izin bertanya, gimana kalau kita baru mau menasehati anak yang sudah dewasa, mau dinasehati tapi takut malah dianggap mengekang karena si anak, dan justru membuat anak makin menjauh. Gimana tuh? Ini anaknya udah dewasa, mau dinasehati takut dianggap mengekang. Gimana tuh, Irwan? Ya, gimana tuh Kak Daus? Ya, kalau saya belajar sama Ayah Irwan sih nggak usah takut gitu. Itu kan anak-anak kita sendiri, itu kan ketemu tiap hari. Kalau hari itu dia ngerasa takut kan besok kalau kita tunjukkan diri kita yang asli, yang ngerasa ternyata itu salah satu bagian dari ayah saya. Nggak usah takut kalau kata saya gitu. Masya Allah, luar biasa ya. Iya, jangan maksudnya kita harus melawan perasaan khawatir sebetulnya gitu. Ya. Itu kan positif psikologi ya Irwan ya. Betul. Dan memang untuk hal begitu kita memang harus merebut kekaguman sebenarnya Kak ya. Kekaguman itu penting ya. Karena memang kemarin kita udah bahas kayak ketaatan itu lahirnya bukan karena otoriter ya. Ketaatan itu lahirnya dari kekaguman gitu. Jadi memang pekerjaan kita yang seperti Kak Ilman bilang, attachment, emotional bonding, membela dan melindungi, itu kan kita sedang mengumpulkan amunisi yang nanti kita akan tuai hasil itu, nggak harus dipaksa. Anak kita akan kagum sendiri sama kita gitu loh Kak, gitu ya. Nah, itulah sebenarnya disiplin yang sangat luar biasa sebenarnya kita lakukan. Nah, selama ini kita selalu mengambil shortcut gitu. Shortcutnya itu adalah orang dewasa, kamu harus patuh sama ayah, patuh sama ibu gitu ya. Nah, tapi dia bisa patuh, tapi dia nggak cinta sama patuh kan gitu yang jadi repotnya gitu ya. Padahal kita kan semakin lama tahap perkembangan anak-anak itu semakin hilang dari kita kan. Kita kan nggak bisa mendampingi dia gitu. Semakin umurnya bertambah, semakin dia jauh sama kita. Harusnya sewaktu dia bersama kita itu harus fight gitu, harus fight betul, memberikan kekaguman gitu. Makanya orang sering menyebut salah satu orang tua yang hebat itu adalah orang tua yang juara. Orang tua yang juara itu yang mengatakan ke dirinya bahwa ayah ibumu inilah orang yang paling mencintai kamu, itu satu. Yang kedua, ayah ibu inilah coach yang terbaik yang Allah pilih. Tidak ada coach yang terbaik selain dari ayah di ibumu. Yang ketiga adalah ayah ibumu inilah teladan yang paling bagus. Nggak ada keteladan yang lain kecuali Rasulullah SAW ya gitu. Itu yang harus kita sampaikan dan harus kita showkan kepada anak-anak kita gitu. Jadi ada seorang ahli, saya lupa namanya, yang mengatakan itu 20 tahun kita kerjakan gitu Kak Daus. 20 tahun kita mengerjakan itu, nanti Allah akan izinkan menikmatinya nanti setelah 20 tahun insya Allah. Masya Allah. Jadi lelah di depan ya, lelah lillah ya. Ya, jadi memang sebenarnya kan anak-anak kita ini kalau kita melihat secara lebih dalam itu, anak-anak kita ini kan sebenarnya adalah kunci sorga kita Kak Daus, Kak Ilman. Semua salah dan khilaf dia di umur 0-18 tahun itu sebenarnya adalah dia mengatakan kepada kita, aku berikan kamu wahai ayah ibuku tiket ke sorga dengan semua kesalahanku, kan gitu ya Kak Ilman ya gitu. Itu sebenarnya itu kan esensi ya sebenarnya gitu ya. Jangan lupa subscribe channel Langkah Kita, like video ini, dan share ke teman, kerabat, keluarga terdekatmu untuk menyebarkan manfaat yang jauh lebih banyak lagi.